Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan Mas Fitra Faisal selaku ekonom dari Universitas Indonesia. Tadi kami sempat melanjutkan perbincangan terlebih dahulu sambil menunggu karena memang ini antrian masih belum dibuka atau belum bisa diambil oleh para warga yang berada di luar dan masih menunggu Antam ready untuk nantinya akan melayani masyarakat dalam pembelian emas yang maksimal. Setiap masyarakat hanya dapat membeli 3 keping emas dalam satu harinya. Kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi, Mas Fitra. Kalau tadi kita masih membahas geopolitik, sepertinya masih ada yang ketahan tadi. Sebetulnya apalagi faktor-faktor dari ekonomi global dan geopolitik yang terjadi sehingga masyarakat ini akhirnya panik buying atau FOMO buying sebetulnya untuk memberi emas beramai-ramai. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena geoekonomi yang terkini adalah tarif Trump ya, tarif resiprokal Trump. Dan itu memicu aliran dana menuju safe haven. Sebagaimana yang kita lihat kalau di global itu sekarang harga emas dunia sudah 3.200 US dollar per troy ounce. Bahkan ekspektasi bisa sampai 3.700 di tahun ini karena orang berbondong-bondong ke sana. Cuma pertanyaannya kan, Mak masa tahu sih tarif Trump gitu kan? Yeah, kan dia juga nggak terpicu oleh tarif Trump. Apa yang memicu dia? Kenaikan harga yang secara signifikan. Nah ini kan kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh peristiwa global sehingga harga ini menjadi indikator buat emak-emak ini pergi ke tempat-tempat emas terdekat untuk beli emas. Karena apa? Wah, ini setiap hari kan minggu yang lalu 1,7 kan di sini. 1,7. Sekarang sudah 1,8 sampai 1,9. Jangan-jangan bulan depan atau minggu depan bahkan sudah 2 juta gitu kan. Dan jadi kan orang ngelihat seperti itu ya, lihat harganya. Tidak melihat tarif Trumpnya tapi melihat konsekuensi dari tarif Trump. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal emas, kenapa selalu emas gitu? Ini yang terjadi dalam puluhan tahun bahkan sudah ratusan tahun. Kenapa orang-orang ini hanya berinvestasi seperti itu hanya di emas saja? Padahal kan kalau kita lihat instrumen untuk investasi kan ada saham, obligasi, deposito, dan juga mungkin sekarang ada trading juga yang mungkin jauh lebih cepat seperti itu. Apakah memang faktor edukasi atau? Ya karena ini kan sudah ribuan tahun ya, sudah ratusan tahun orang sudah top of mind ya. Dan ini adalah instrumen yang paling inklusif ya. Jadi mak kan nggak tahu obligasi ya. Meskipun kalau kita bicara obligasi sekarang juga sudah bisa 1 juta rupiah kita juga sudah bisa beli obligasi. Artinya itu kan juga mekanisme safe haven juga. Tapi kenapa orang nggak ke sana? Karena emaknya dulu kasih tahu bahwa kalau misalnya mau nabung emas, emaknya yang terdahulu juga ngasih tahu kalau yang mau nabung emas. Jadi ini menjadi top of mind bagi masyarakat terutama di level grassroots. Ya kalau misalnya untuk melindungi asetnya ya ke emas gitu kan. Nah maka kita juga harus melakukan edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya instrumen safe haven bukan hanya emas ya. Karena kalau kita bicara emas ya, ini kalau misalnya semua orang nabung emas, uangnya itu kan nggak berputar. Ketika uangnya nggak berputar, maka ekonomi nggak jalan. Muncullah semacam yang disebut oleh John Maynard Keynes, paradoks kekikiran, paradox of thrift. Ketika semuanya nabung, atau semua di emas nggak berputar, masih mending nabung di bank. Karena itu kan akan bisa berputar lagi. Betul. Ketika di emas, ekonomi tidak bisa berputar. Makanya, nanti kita bicara juga dengan bullion bank. Mudah-mudahan bullion bank ini bisa berfungsi untuk menangkap fenomena masyarakat yang terkini. Oke. Gitu. Artinya kalau kita melihat dari perspektif ekonomi nasional, sebetulnya masyarakat beramai-ramai membeli emas ini tidak membantu apa-apa di ekonomi nasional. Namun juga tidak buruk juga untuk mereka karena ini investasi sebenarnya. Ya, tidak buruk karena bisa menjadi store of wealth mereka. Tapi kalau secara makro, ya kan ini kan tidak mutar. Makanya kan kalau di Islam itu emas ada zakatnya. Kenapa? Ya, karena tidak produktif. Ya kan? Makanya ini sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai bullion bank emas, ini kan sudah ada nih mekanismenya. Mudah-mudahan nanti bisa berfungsi sehingga masyarakat ketika bisa masukin emasnya ke bank emas, itu nanti duitnya bisa berputar lagi di perekonomian dan dampak ekonominya itu cukup tinggi, bisa sampai 0,5 sampai 1% tambahan ekonominya dan bisa menciptakan 1,8 juta tenaga kerja kalau kita memfungsikan bank emas. Sementara ini kan masih tidak produktif ya. Mudah-mudahan kita bisa mengubah yang tidak produktif itu menjadi lebih produktif. Jadi lebih produktif. Oke. Rasanya kayak kalau kita udah ada di depan butik emas tapi nggak beli emas, ini nggak afdol pemirsa. Tapi karena memang butik emasnya masih belum ready atau masih belum membuka pelayanan untuk para masyarakat ini masuk ke dalam dan juga mengambil nomor antrian, saya kayaknya mau mengajak Mas Fitra ini untuk sama-sama melihat karena saat ini pembelian emas bukan hanya soal fisik sebetulnya Mas Fitra ya, karena ada juga untuk pembelian emas secara digital atau melalui berangkas seperti itu. Mungkin juru kamera Samsudin dapat diperlihatkan. Di sini saya sudah menggunakan satu buah aplikasi. Di sini aplikasi yang disediakan memang bukan hanya satu, bukan hanya dari Antam saja, namun juga bisa melalui website lain untuk membeli. Namun salah satunya karena saya berada di Antam, tadi saya juga sempat iseng-iseng untuk memeriksa karena saya adalah orang yang cukup malas untuk mengantri cukup panjang gitu, berbeda dengan Mbak Erni tadi yang rela mengantri untuk membeli sebuah emas. Jadi di sini untuk melihat harganya sendiri. Oh, bahkan di aplikasi pun ini baru buka pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi
aplikasi ini mengikuti jejaknya seperti itu. Nah, kalau dapat dilihat seperti itu, di aplikasi sendiri dapat kita pantau nih untuk harga emas Kemarin ya? kemarin ini sebetulnya belum diupdate, tapi sebenarnya hari ini untuk emas berangkat sendiri harganya Rp1.838.120 per gram. Sedangkan untuk emas fisik Rp1.896.000 per gram. Nah, untuk yang berangkas ini sendiri, jadi Anda membeli emas tercatat memiliki sebuah emas namun tidak menerima fisiknya meskipun dapat dicetak anytime seperti itu. Sedangkan kalau emas fisik ya Anda akan membeli emas dalam bentuk fisik, nanti akan dikirim ke rumah seperti itu. Nah, tentunya juga dengan berbagai resiko. Nah, untuk itu saya akan lanjut kalau begitu menunggu sekitar 3 menit lagi untuk gak sabar mau beli emas bareng dengan Mas Fitra, dan terima kasih atas perbincangannya bersama kami pada pagi hari ini. Ya, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari butik Mas Antam yang berada di Pulau Gadung, dan saya akan mengantri emas karena lumayan ini untuk investasi, nyicil juga untuk mas kawin dalam beberapa tahun ke depan. Untuk sementara itu Fadil Mara kembali ke studio.